Dime tú, ¿verdad? Me diré que estás pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo. Todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang IT dari pendekatan psikoanalisa. Oke. Untuk pendekatan psikoanalisa konsepnya itu ada tiga teman-teman, ada IT, ada ego dan ada superego. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang it ya teman-teman. It itu adalah bagian dari kepribadian yang bisa berisi tentang dorongan naluriah yang tidak dapat disadari oleh kita sendiri teman-teman. Jadi seperti kepribadian yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu tuh dengan sendiri, dengan keinginan kita sendiri begitu teman-teman, tapi tanpa disadari, seperti dorongan seksual dan agresif. It juga beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan secara instan tanpa memperhatikan moral dan konsekuensi. Biasanya ini adalah suatu keinginan alamiah dari kita ya teman-teman. Misalnya gini teman-teman, kita menginginkan sesuatu, misalnya kita menginginkan membeli HP gitu teman-teman ya. Di zaman sekarang kan banyak sekali nih orang yang FOMO akan membeli iPhone gitu misalnya teman-teman ya. Walaupun misalnya dalam kondisi keuangan mereka tidak tercukupi atau tidak terpenuhi, tapi gara-gara FOMO atau keinginan yang menggebu-gebu di dalam diri mereka, mereka mengusahakan segala cara untuk mendapatkan itu yang dinamakan it teman-teman. Jadi suatu keinginan yang harus diturutin dan tanpa kita sadari gitu teman-teman. Dan biasanya keinginan tersebut juga memicu kita untuk memuaskan dengan hal-hal yang dengan berbagai hal seperti itu teman-teman. Dan yang kedua ada ego. Ego itu bagian dari kepribadian yang berfungsi sebagai mediator antara it dan realitas eksternal. Ego juga beroperasi berdasarkan prinsip realitas yang berarti mencoba memuaskan keinginan keinginan yang tadi yang tidak disadari tadi dengan cara yang realistis dan diterima secara sosial teman-teman. Jadi begini, di ego ini biasanya mendukung keinginan kita teman-teman. Misalnya kayak kita membeli iPhone. Nah, ego ini yang mendukung kita, jadi ayo beli iPhone dengan cara apa ya, dengan cara nyari uang, dengan cara minta ke orang tua gitu. Jadi ego itu seperti itu, mendukung keinginan kita, mendukung it-nya kita agar bisa terpenuhi teman-teman. Itu ego. Dan biasanya ego ini teman-teman itu lebih 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 realita gitu teman-teman. Jadi di ego ini mungkin bisa lebih meyakinkan keinginan kita sendiri untuk memenuhi it-nya kita begitu teman-teman. Jadi jika kita lebih mengutamakan ego, ya it kita bakalan terpenuhi gitu. Yang ketiga ini ada yang namanya super ego. Nah, super ego itu bagian dari kepribadian yang mewakili nilai moral dan norma sosial. Super ego bertindak sebagai pengendali ego, memberikan rasa bersalah atau bangga berdasarkan perilaku seorang. Nah, ini teman-teman yang tadi saya bilang, ego itu kan mendukung keinginan ya teman-teman, mendukung it. Nah, sedangkan super ego itu biasanya teman-teman dia lebih ke menimbang. Jadi jika itnya kita memang tidak bisa terpenuhi atau kita tidak bisa memenuhi keinginan itu karena faktor kendala tadi, biaya, kendala mungkin bukan kebutuhan yang sangat penting-penting sekali gitu. Jadi super ego itu
yang ngendaliin ego kita supaya oh iya belinya bisa nanti-nanti dulu deh, belinya bisa tahun depan deh, belinya bisa kapan deh setelah aku punya uang. Itu super ego, teman. Jadi begini, jadi ketika kita mempunyai keinginan, ego kita kan mendukung. Nah, di tengah-tengah ini, di tengah-tengah antara it sama ego, itu ada yang namanya super ego, teman-teman. Di sini super ego tuh bisa menimbang antara it kita atau ego kita. Supaya apa? Supaya semuanya menjadi seimbang. Supaya kita tidak egois juga, teman-teman. Ingin mengingat satu itu gitu, tidak. Supaya semuanya bisa seimbang begitu, teman-teman. Jadi kesimpulannya, pendekatan ini bertujuan untuk menggali konflik-konflik bawah sadar yang muncul akibat ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego. Sigmund Freud juga meyakini bahwa konflik tersebut seringkali berasal dari pengalaman masa kanak-kanak yang tertanam dari alam bawah sadar. Nah, jadi memang ya teman-teman ya, Bapak Sigmund Freud itu sering menggali alam bawah sadar kita tentang superego, tentang ego. Jadi di situ juga mungkin mendasari tentang pengalaman masa anak-anak dia yang belum terpenuhi. Jadi mungkin kebutuhan dia, fungsi fisiologis yang belum terpenuhi. Jadi antara ego dan superego ini masih bercampur gitu, teman-teman. Jadi begitu, teman-teman ya. Ego, superego. Jadi ketiga ini adalah konsep dari pendekatan psikoanalisa. Jadi ego, superego ada di tengah-tengah untuk menyeimbangi antara it kita dan ego kita. Begitu, teman-teman. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang konsep dari psikoanalisa ini. Jika ada yang salah atau tidak berkenan di hati teman-teman BK, teman-teman bimbingan konseling, saya minta maaf. Bimbingan konseling, ini saya punya yel-yel sedikit. Bimbingan konseling pro to be a counselor. Oke, teman-teman, jadi stay tune untuk selanjutnya, tugas selanjutnya. Terima kasih Bu Ratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Mika Wahyudita Aljanatin. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik psikoanalisa Sigmund Freud. Yang pertama itu ada tahap-tahap proses konseling psikoanalisa itu ada 4. Yang pertama itu tahapan asesmen atau tahapan pembukaan. Terus yang kedua itu ada tahapan pengembangan transformasi, dan yang ketiga ada tahapan bekerja melalui transversensi, dan yang keempat itu ada revolusi transensi. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang tahapan asesmen atau yang disebut dengan pembukaan. Jadi tahapan asesmen itu adalah tahapan di mana konselor itu memahami dan mendalami sejauh mana kemampuan konseli dalam memantulkan diri dan membangun hubungan sehingga proses konseling ini dapat berjalan. Jadi konselor itu harus bisa memahami seorang klien ini untuk bisa memancing pembukaan-pembukaan yang bisa disebut dengan topik netral, dan di situ bisa membuat si konselor ini menjadi nyaman bercerita dengan si konselor, dan sehingga konselingnya itu bisa berjalan secara lancar. Yang tahapan kedua yaitu adalah pengembangan transferensi, yaitu di mana proses pengembangan dan menganalisis peralihan seperti peralihan perasaan di masa lalunya, seperti si konselor ini bisa memancing permasalahan si klien di masa lalunya, sehingga si konseling ini bisa bercerita kepada konselor tentang permasalahan-permasalahan masa lalunya belum terselesaikan. Nah, di sini konselor itu harus bisa pandai-pandai untuk memancing si konseling ini agar konseling ini bercerita secara mendalam tentang masa lalunya. Nah, tahapan ini disebut tahapan inti dari konseling ini karena di sini mengulik semua permasalahan masa lalunya klien. Lalu yang ketiga yaitu adalah tahapan yang bekerja melalui transferensi. Nah, tahapan ini kepribadian konseling dan selalu
konselor itu harus bisa menelusuri dan mendalami kepribadian konseli dan menafsirkan apa yang terjadi pada konseli. Jadi, ketika klien ini bercerita, konselor itu harus bisa memahami tentang kepribadiannya klien di masa lalu bisa memahami apa yang dirasakan oleh klien ketika di masa lalunya dia, yang ketika dia ceritakan. Nah, di situ konselor itu harus bisa memikirkan teknik-teknik dan tahap-tahapannya untuk menyelesaikan permasalahan si klien untuk diselesaikan. Lalu yang keempat yaitu ada tahapan resolusi transformasi. Nah, ketika tahapan transformasi yang sebelumnya telah selesai dan dikemukakan. Nah, tahapan ini ketika tahapan transformasi yang sebelumnya telah terselesaikan dan ditemukan pemecahan masalahnya, serta konseli mulai meningkatkan kemandiriannya, maka konseli dapat dihentikan. Jadi di sini konselor itu memberikan pencerahan kepada si konseli agar dia itu bisa mendapatkan pencerahan dari permasalahannya. Jadi konselor itu mengarahkan kepada konselinya agar permasalahan yang mereka alami itu, bahwa permasalahan yang dialami bisa dia itu tidak terbebani dengan permasalahan itu. Perkenalkan, nama saya Aulia Torosida Novianti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik konseling psikoanalisis. Nah, kalian tahu kan, psikoanalisis ini dikembangkan oleh seorang neurologi dari Wina, yaitu Sigmund Freud pada tahun 1890-an. Langsung saja, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang asosiasi bebas. Nah, asosiasi bebas ini merupakan teknik pokok dalam terapi psikoanalisis, yang artinya satu metode pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. Nah, hal ini dikenal sebagai kataris. Apa sih kataris itu? Nah, kataris sendiri ini cara sementara dapat mengurangi pengalaman klien yang menyakitkan, akan tetapi tidak memegang peranan utama dalam proses penyembuhan. Nah, tujuan dari asosiasi bebas ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami perasaan yang tertekan dalam ketidaksadaran atau serta untuk memberikan wawasan kepada klien tentang dinamika internal mereka. Nah, yang berikutnya di sini ada analisis mimpi. Analisis mimpi ini merupakan prosedur yang sangat penting untuk membuka hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh tilikan kepada masalah-masalah yang belum terpecahkan. Nah, Freud sendiri ini melihat bahwa mimpi sebagai real route to the conscious, di mana di dalam mimpi semua keinginan dan kebutuhan dan ketakutan yang tidak disadari ini dapat diekspresikan. Yang selanjutnya di sini ada, untuk yang terakhir di sini ada transferensi. Nah, transferensi ini muncul dengan sendirinya dalam proses terapeutik pada saat dimana kegiatan-kegiatan klien di masa lalu yang tak terselesaikan dengan orang lain, sehingga menyebabkan dia mengubah masa kini dan mereaksikan kepada analisis yang dia lakukan kepada ibunya atau ayahnya atau siapapun itu. Untuk yang selanjutnya ada resistensi. Nah, Freud memandang resistensi ini sebagai salah satu dinamika yang tidak disadari, sehingga mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan. Interpretasi konseling terhadap resistensi ditunjukkan kepada bantuan klien untuk menyadari alasan timbulnya resistensi. Nah, resistensi ini sendiri adalah kecenderungan klien untuk menolak atau menghindari pembicaraan tentang topik tertentu yang menimbulkan kecemasan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada interpretasi. Nah, interpretasi ini
adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis representasi, dan transparansi. Nah, fungsi dari interpretasi sendiri ini adalah membiarkan ego untuk mencerna materi baru dan mempercepat proses menyadarkan hal-hal yang tersembunyi. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam interpretasi ini. Yang pertama, hendaknya disajikan pada saat gejala yang diinterpretasikan hubungan erat dengan hal-hal yang disadari. Yang kedua, interpretasi hendaknya selalu dimulai dari permulaan dan baru menuju ke hal-hal yang dalam dapat dialami oleh situasi emosional klien. Untuk yang ketiga, ini menetapkan resistensi atau pertahanan sebelum menginterpretasikan emosi atau konflik. Tujuan konseling dengan pendekatan psikoanalisis menurut Sigmund Freud meliputi 1. Mengungkap isi bawah sadar, membantu klien menyadari pikiran, perasaan, dan ingatan yang tertekan dalam bawah sadar yang mempengaruhi perilaku mereka. 2. Memahami konflik internal, mengidentifikasi dan memahami konflik psikologis yang sering berasal dari pengalaman masa lalu dan bagaimana konflik tersebut berpengaruh terhadap kehidupan saat ini. 3. Meningkatkan kesadaran diri, mendorong klien untuk mengenali pola pikir dan perilaku yang tidak sehat, sehingga mereka bisa memahami diri mereka secara lebih mendalam. 4. Mengatasi mekanisme pertahanan, membantu klien mengenali dan menghadapi mekanisme pertahanan yang mereka gunakan untuk melindungi diri dari kecemasan agar dapat berfungsi lebih adaptif. 5. Meningkatkan relasi interpersonal. Melalui analisis transferensi, klien dapat memahami pola hubungan mereka dengan orang lain dan bagaimana pengalaman masa lalu mempengaruhi hubungan tersebut. 6. Mencapai integrasi psikologis, mendorong klien untuk mencapai keseimbangan antara id, ego, dan superego, sehingga mereka dapat berfungsi secara lebih harmonis dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. 7. Menemukan makna, membantu klien menemukan makna dalam pengalaman mereka, termasuk memahami dampak pengalaman traumatis dan cara menghadapinya. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, terapi psikoanalisis berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional klien secara keseluruhan.